Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketemu lagi pagi hari ini dalam sarapan rohani GPDI Situbondo. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya ini ada sawah. Nah, sawah yang ditanami padi. Kalau bicara tentang sawah, ya kita semua tahu bahwa sawah ini ada padinya bukan tiba-tiba gitu. Sawah kemudian tiba-tiba muncul tumbuh padi atau tumbuh jagung dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat, karena ini kebetulan ada di samping rumah saya, bagaimana ada petani-petani yang sebelum padi ini bisa tumbuh, petani-petani itu sawah ini dibajak, digemburkan. Kemudian saya melihat petani-petani itu menanam benih padi itu ditanam di tanah, ditanam sampai akhirnya bertumbuh sampai siap untuk dipanen. Pagi hari ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini, cerita ini, firman Tuhan ini, bagaimana perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ada yang benih itu jatuh di pinggir jalan, benih itu jatuh di tanah-tanah yang berbatu, dan benih itu juga jatuh di tanah yang subur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah saya katakan bahwa benih itu tidak mungkin tumbuh jika tidak ditanam di tanah. Dalam kehidupan orang percaya, kita sering mendengar bahwa benih itu bicara tentang firman Allah. Dan tanah itu adalah bicara tentang hati manusia. Bagaimana firman Allah yang ditaburkan, firman Allah yang diterima oleh setiap orang percaya. Apakah firman itu bertumbuh? Apakah benih itu bertumbuh? Dan kalau sudah bertumbuh, bagaimana pertumbuhannya? Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 11, Mazmur 119 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita lompat pada ayat yang ke-16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ini adalah pengakuan daripada Raja Daud. Tadi dikatakan ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji ini bicara tentang firman Allah. Dikatakan dalam hatiku, menyimpan, disimpan tuh di dalam. Seperti tadi saya katakan, benih padi ini yang ada di belakang saya, dia tidak tiba-tiba bertumbuh seperti ini. Tapi benih itu ditanam di tanah, dan akhirnya benih itu bertumbuh. Dalam Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ini pengakuan Raja Daud. Kemudian ayat 16 dikatakan, firmanmu tidak akan kulupakan. Banyak orang Kristen yang boleh dikatakan hafal lah ayat-ayat di luar kepala mungkin. Hampir setiap hari mendengar renungan mungkin. Hampir setiap hari membaca Alkitab. Kemudian tidak absen dalam ibadah-ibadah di pertemuan ibadah di gedung gereja. Tetapi pertanyaannya sekarang, benih firman Allah yang ditabur itu jatuh di mana? Ini di belakang saya ini, sawah padi ini tumbuh subur karena saya tahu sebelum
padi ini tumbuh seperti ini, tanahnya itu dibajak sampai subur, tanah yang subur, hasilnya bagus, menyenangkan. Bagaimana dengan tadi saya katakan bahwa tanah itu bicara tentang hati kita, benih itu bicara tentang firman Tuhan. Apakah setiap benih firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, yang kita baca jatuh di mana? Apakah di tanah hati yang keras, yang berbatu, ataukah di tanah hati yang baik, yang subur? Biar itu menjadikan perenungan dan pertanyaan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara kita semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Jangan izinkan setiap benih firman Allah itu jatuh di tanah yang keras. Kalau jatuh di tanah yang keras, dia mental, nggak bertumbuh. Izinkan setiap taburan benih firman Allah itu jatuh di tanah yang subur, sehingga berbuah, bertumbuh. Benih itu bertumbuh. Firman Allah itu akan memberikan satu pertumbuhan dalam hidup rohani kita. Sehingga kalau hidup kita menjadi seperti tanaman benih yang ditanam di tanah yang subur, yang baik, itu bertumbuh, itu akan dinikmati oleh banyak orang. Kadangkala firman Tuhan itu memang keras. Suatu hari saya ini merasakan bahwa saya ini ada sesuatu yang nggak benar dalam hidup saya. Ya, ada kepahitan lah ya, ada kepahitan. Beberapa hari rasanya pokoknya nggak nyaman lah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Pada saat saya mendengarkan firman Allah disampaikan oleh Bapak Gembala hari Minggu, firman itu menemplak saya. Firman itu mengingatkan saya, sehingga saya sadar bahwa apa yang terjadi pada diri saya itu nggak baik dan harus dibetulkan, harus dibenarkan. Saya izinkan firman Allah itu jatuh di tanah hati yang baik. Jadi saya bisa merubah sikap saya, merubah sikap hati saya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar seberapa banyak firman Allah yang sudah kita terima, izinkan firman Allah itu bertumbuh. Jangan hanya sebentar. Nanti kalau jatuh di pinggir jalan, kalau Bapak Ibu bisa baca itu dalam Markus 8 itu ya, itu perumpamaan tentang benih yang ditabur. Di dalam Markus yang keempat, maksud saya Markus keempat itu Bapak Ibu bisa baca ya, saya tidak akan baca, Bapak Ibu mungkin sudah tahu itu. Jangan sampai benih itu jatuh di pinggir jalan, kemudian di tanah yang keras, di semak-semak, tapi izinkan benih itu jatuh di tanah yang subur. Dalam Markus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Wow, luar biasa. Benih yang tadi saya katakan, ini padi ini ditanam benihnya sedikit, tapi hasilnya luar biasa. Biar setiap taburan benih firman Allah yang kita terima, baik sekali lagi, baik secara pribadi dalam saat kita perenungan secara pribadi maupun dalam kita mengadakan perhimpunan-perhimpunan, dalam ibadah-ibadah, biar izinkan firman Allah itu bertumbuh dalam kehidupan kita, dan izinkan terus tanah hati kita ini terus digemburkan
diproses, dibajak untuk menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Allah yang ditaburkan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tumbuh dan berbuah. Hasilnya bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa berlipat-lipat untuk dinikmati oleh banyak orang. Biar hidup kita menjadi tanah hati yang baik, hati kita tanah hati yang baik, yang subur, firman Allah bertumbuh, dan hidup kita berbuah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Biar kita terus menjaga hati kita. Bagaimana respon hati kita? Respon hati kita saat firman Allah ditaburkan, itu yang bisa menilai adalah Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Biar berikan respon yang terbaik, respon yang indah, respon hati yang baik, yang hati yang baik setiap kita menerima taburan-taburan benih firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Puji Tuhan, ini sarapan pagi, renungan pagi yang saya dapat sampaikan. Kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.